Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'a rabbih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan dan limpahan nikmatnya yang tak terhingga hingga malam hari ini. Semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita termasuk orang-orang yang mampu bersyukur, yakni dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang, baik dalam kesunyian atau kesendirian maupun di dalam keramaian. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kita, sebagai teladan kita yang akan menunjukkan kita ke jalan yang terang benderang, yang membawa kita kepada hidayah yang akan menyelamatkan kita hingga yaumul qiyamah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dirahmati Allah, semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit menengok ke belakang, kalau hadir di sini, saya ingat betul, masih di dalam ingatan saya. Dulu di sini itu yang nempel itu hanya triplek kayak bedeng, Pak. Masya Allah. Sekarang saya kalau ke sini, subhanallah, ini masjid sudah luar biasa. Namanya saja Al-Furqan, tentu beda dari masjid-masjid yang lain. Berani tampil beda. Imam-imamnya insya Allah, masya Allah, luar biasa. Udah seperti di Timur Tengah, Pak, ya rasanya kalau ikut salat berjamaah di sini rasanya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semua. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini, malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-26 bulan Ramadan. Termasuk di 10 malam yang akhir. Tadi oleh MC disampaikan bahwa Rasulullah itu di 10 malam terakhir senantiasa beriktikaf, mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan beliau membangunkan keluarganya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah di sini saya rada heran, Pak. Karena di tempat lain biasanya sudah barisannya itu makin maju ke depan, tapi di sini sampai ke belakang masih alhamdulillah.
Subhanallah, masih. Mungkin tidak ada yang mudik, jangan-jangan, ya. Saudara-saudara kita di mana-mana itu sudah mulai mudik, Pak. Sudah mulai pulang kampung. Di sini mungkin ada, Pak, ya, cuman tidak banyak. Atau jangan-jangan nanti pulangnya setelah Lebaran Idul Fitri, bisa jadi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya ketika kita akan pulang kampung, akan mudik, tentu hati kita itu ada perasaan senang, gembira. Kira-kira begitu atau tidak, Pak? Senang nggak, Bu, kalau kita mau pulang kampung? Mestinya senang kalau bekalnya cukup. Tapi kalau tidak punya bekal, ya, bekalnya kurang, belum buat di sananya nanti, belum buat balik lagi ke sini, belum yang namanya mecingin, ya, kalau di kampung. Itu kalau kita bekalnya kurang, ya kurang senang juga. Tapi orang banyak yang bela-belain pulang kampung demi apa? Demi mencari kebahagiaan, demi silaturahim. Nah, saya senang pengurus masjid ini masih ingat dengan saya, ya, masa-masa dulu, ya. Jadi anggap saja reuni, Ustadz, ya. Kita bisa berjumpa kembali di sini, mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya pulang kampung itu kalau menurut para ahli sufi itu ada dua, Pak. Ada yang namanya mudik secara fisik, ada yang namanya mudik secara ruh, ya. Kalau mudik secara fisik itu kita pulang kampung, pulang ke tanah kelahiran kita. Walaupun berada di pucuk gunung atau di lembah, ya, itu orang bela-belain pulang. Kenapa? Karena di sana ada kebahagiaan yang tidak ada di daerah perantauan atau di tempat tinggal kita sekarang ini. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara, ya, bisa mengenang masa-masa kecil di sana. Itu akan menyenangkan sekali. Kemudian kita juga bisa menikmati makanan-makanan khas di kampung kita yang di Jakarta mungkin di Bekasi tidak ada. Dan yang lebih menyenangkan lagi tentu kita bisa bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, sangat senang sekali. Apalagi kalau bekal kita penuh, Pak. Bekal kita banyak, kita senang. Di situ kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Saat kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, tentu saudara-saudara kita senang. Dan kita pun akan merasakan kesenangan itu. Jadi kalau kita berbagi bukannya sedih, justru kita senang. Melihat orang lain senang, kita senang. Tapi kalau kita melihat orang lain sedih, melihat saudara kita sedih, kita juga bersedih. Itu pertanda di dalam hati kita itu ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudik secara fisik. Setelah kita beberapa waktu di kampung, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, ya, kembali ke perantauan lagi, kita bekerja lagi. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saat kita mudik secara ruh, mudik ruh, kalau bekal kita kurang, kalau bekal kita tidak cukup, tentu kita akan merasa khawatir ketika kita akan mudik secara ruh. Kira-kira kalau kita mau meninggal dunia ini, senang atau sedih, Pak? Adam dan Ibunda Hawa itu berada di surga. Kita akan pulang kampung ke surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi kita kenapa takut mau pulang kampung akhirat? Karena memang tidak akan pernah bisa balik lagi ke alam dunia. Kalau pulang kampung, beberapa hari di sana bisa balik lagi kita. Tapi kalau sudah pulang kampung akhirat, tidak bisa kembali. Kita akan selama-lamanya di sana. Kalau bekal kita cukup, maka kita akan bahagia. Karena Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Tetapi kalau bekal kita kurang,
Bahkan di dunia kita termasuk orang-orang yang tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan tidak mau menjauhi apa yang dilarang Allah, maka ini alamat kita akan sengsara selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, meskipun kita di siang hari lelah berpuasa, menahan lapar dan haus, tetapi ingat, kita tadi di dalam hadis dikatakan bahwa bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, ada dua kebahagiaan, yaitu saat kita berbuka. Seneng gak adik-adik ketika kita berbuka? Wah, luar biasa, udah nahan dari pagi, siang sampai sore. Begitu adzan maghrib, rasanya luar biasa senang. Bukan karena kita hanya bisa berbuka kita senang, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari itu kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa. Senang kita. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita menjadi pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan yang kedua bagi orang yang berpuasa itu yaitu kegembiraan saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mudik yang hakiki. Mudik yang sebenarnya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang terbesar adalah saat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari api neraka, dan yang paling membahagiakan puncaknya adalah saat kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oleh karena itu, mungkin rasa lelah kita, rasa capek kita saat nanti akan hilang, sirna semua. Saat kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam muqaddimah tadi saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Allah, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa diperintahkan ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidak lain adalah untuk membentuk kita agar menjadi manusia yang bertakwa. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh pembebasan dari api neraka ini, mudah-mudahan saum kita, ibadah kita, tilawah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, begitu banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Betapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail atau salat malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari salat malamnya, melainkan hanya capek begadang saja. Na'udzubillah. Oleh karena itu, di 10 malam yang akhir ini, dulu para sahabat itu bersedih Bapak Ibu. Bersedih, mereka menangis saat-saat berada di 10 malam terakhir. Kenapa? Akan berpisah dengan Ramadan yang penuh keberkahan. Bagaimana tidak, padahal Umar, Abu Bakar itu sudah dijamin bahwa dikatakan oleh Rasulullah beliau itu akan dijamin masuk surga. Tetapi Abu Bakar saat akhir-akhir Ramadan beliau pun menangis. Kira-kira kita sering menangis atau tidak? Kayaknya masih ketawa-ketawa, malah senang ya. Akan bebas merdeka yang selama ini terkekang. Memang keimanan kita jauh sekali dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan orang-orang soleh terdahulu. Tapi setidaknya kita berusaha di 10 malam yang akhir ini masih ada waktu, masih ada kesempatan sebelum ajal menjemput kita. Mari kita bersungguh-sungguh
mengencangkan ikat pinggang kita. Paham kan Pak Bu mengencangkan ikat pinggang maksudnya ya? Nah, ini orang dewasa paham. Kalau anak-anak mungkin nggak paham, nggak apa-apa ya, belum saatnya ya. Jadi artinya bersungguh-sungguh, bahkan menjauhi istri-istri demi melaksanakan ibadah kepada Allah, demi kehusyuan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa beriktikaf di 10 malam yang akhir. Bahkan setelah beliau sampai wafat, beliau senantiasa i'tikaf. Istri-istri beliau juga beriktikaf sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semua, mudah-mudahan di 10 malam yang akhir ini, terutama meskipun kita tidak tahu ya kapan datangnya turunnya Lailatul Qadar, itu rahasia Allah, tapi Nabi menyuruh kita untuk senantiasa mencari, terutama di malam-malam yang ganjil, di 10 malam terakhir. Sekarang malam ke-26, mungkin genap, tapi kalau kita beribadah hanya pilih-pilih di malam ganjil saja, sementara bolong di malam yang genapnya, itu kurang sempurna. Karena rahasia Allah di situ. Penuhi, baik genap maupun ganjil, kita tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa namanya juga kultum ya, kuliah 17 menitan lah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mudik secara hakiki, yaitu kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat wafat kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam husnul khatimah. Akhirnya ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan, singkat saja ya, tapi jangan diketawain ya. Masalahnya nggak lucu. Kalau nggak lucu diketawain kan malah jadi lucu ya. Ada sebuah ungkapan di akhir kultum saya ini. Ada rasa kesepian tanpa kekasih. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.